Lo pernah nggak sih langkain bidak terus baru sadar kalau itu blunder? Lo akhirnya stres, menyesal, gebrak meja, dan marah-marah. Terus akhirnya lo berjanji, gua nggak akan blunder lagi. Tapi besoknya lo malah blunder. Dan ini kejadian berulang-ulang kali. Nah, di video kali ini gue bakal ngajarin lo 3 hal penting. Biar lo nggak blunder lagi. Atau ya kalau lo udah blunder, keadaan gamenya nggak bisa lebih buruk lagi. Gak usah berlama-lama lagi. Yang pertama adalah menerapkan prinsip check, capture, and attack. Ini adalah checklist sederhana yang bisa membuat lu nggak blunder lagi. Yang perlu lakuin adalah ngecek ketika lu melangkah, apakah ada skat atau apakah ada yang bisa kau ambil, tidak gratis gitu loh. Atau ada adakah langkah yang bisa membuat lu menyerang pertahanan lawan, menekan pion lawan. Dan cek ini bukan cuma lu lakuin ke diri lu sendiri, tapi lu lakuin ke lawan lu. Kalau saya gerak bidaknya kayak gini, apakah lawan bisa nge-skat? Apakah lawan bisa ngambil bidak gratis? Atau apakah lawan bisa menyerang pertahanan saya? Dan ya, mungkin lu masih agak bingung itu gimana. Jadi gua langsung kasih contohnya aja. Seperti yang kalian lihat di sini, posisi gua sangat-sangat kalah. Dan sepertinya mustahil bagi gua untuk menang. Gua bermain sebagai putih di sini. Dan kalau gua ngelakuin cek, maka gua akan lihat di sini. Pertama, apakah gua akan ada skak? Jawabannya nggak ada sama sekali. Nggak ada langkah untuk bisa nge-skak. Apakah ada langkah untuk capture? Jawabannya nggak ada juga. Gua nggak bisa ngambil apa-apa secara gratis. Tapi apakah ada langkah untuk menyerang? Jawabannya bisa. Dan gua ngelakuin, yaitu ratu ke E2. Dengan begini, kalau dia ngelakuin kesalahan di sini, gua bisa langsung sini dan skak. Itu idenya. Namun sebenarnya ini juga sebuah kesalahan. Karena dia bisa ngelakuin hal ini. Tek, tek. Tapi sepertinya lawan gue belum nonton video ini. Dan dia nggak belajar soal CCA ini. Capture, check, and attack. Akhirnya dibandingkan dia melakukan skak sekaligus menyerang ratu gue, dia malah ambil kuda gue. Secara teori dia benar. Karena ini adalah kuda gratis. Kalau gue makan dia bisa makan lagi. Tapi secara teori juga dia salah. Karena gue bisa langsung. Karena gue daripada gue memilih untuk makan bentengnya, gue bisa langsung aja ke sini. Dan gue menang. Prinsip yang kedua adalah jangan pernah kalah mental sama lawan lu. Yang lebih buruk dari langkah blunder adalah 2 langkah blunder. Jadi kalau lu udah blunder 1 kali, lu jangan sampai blunder 2 kali. Dan biasanya orang yang sudah 1 kali blunder, dia akan merasa cemas, dia akan merasa takut, dan dia akan merasa kalah. Yang membuat dia malah semakin buruk dan ya semakin banyak blunder. Jadi kalau lu udah blunder, jangan sampai lu kalah mental. Tetap semangat. Dan kalau masih ada kemungkinan untuk menang, coba untuk ambil kemungkinan itu. Dan ya ini ada contoh game aslinya. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah Bishop Opening Berlin Vienna Hybrid Variation ya, ditulisnya di sini gitu. Dan ya, gua jarang banget nemuin pembukaan seperti ini. Alhasil gua ngelakuin suatu langkah yang gak akurat atau bahkan masuk ke blunder, yaitu dengan majuin kuda. Dan jelas, lawan gua hukum gua dengan makan pion gue yang gratis ini. Di langkah selanjutnya gua ngelakuin blunder lagi dengan majuin pion. Dan ya dia ngukum gua lagi dengan fork. Sialan lawan. Gua pun akhirnya ya kaburin ratu gua karena daripada kehilangan ratu ya kan. Dia makan benteng gua develop gua punya kuda dan dia ngelakuin rokade dan gua develop gua punya ratu. Dia serang kuda dan gua mundurin. Nah ini udah langkah ke-10. Dan di langkah selanjutnya dia ngelakuin blunder yang brutal. Yaitu dengan ngelakuin gerakan ini. Ini adalah gerakan yang gak guna. Gue tahu mungkin dia mau nge-fork di sini, tapi ya dia lupa. Kuda dan peluncur gue sangat aktif di sini. Gak usah basa-basi. Back. Langkah brilian. Dengan gue melangkah ini, dia pasti akan kehilangan ratunya di langkah selanjutnya. Bukan di langkah selanjutnya, tapi beberapa langkah selanjutnya. Sebagai contoh aja, kalau dia ambil pakai pion, gue skak di sini, dia ke sini, gue ke sini, dia ke sini lagi dan pakai kuda. Langkah paksa ratu untuk makan dan akhirnya gue menangin ratunya.
Dan yang terakhir adalah stop tilting. Kalau lu nggak tahu tilting, tilting adalah saat dimana lu merasa frustasi, marah, panik, dan akhirnya nggak bisa berpikiran jernih. Ini sangat berbahaya bagi pecatur. Lu pasti bakal blunder kalau otak lu masih penuh dengan amarah. Jadi stop tilting. Kalau gamenya jadi sangat-sangat buruk dan lu emang gak bisa untuk selesain, ya udah, nyerah aja. Lu cukup resign dan tidur. Jangan paksain. Apalagi lu nambah game. Yang ada di jam 10 ya lu 1500 dan di jam 3 ya lu sisa 1100. Dan jika lu marah karena hal eksternal atau hal di luar catur, kayak porto lu yang lu bangga-banggain minus lah, dimarahin orang tua lah, atau emang lagi bad mood, mending gak usah main. Selesain aja dulu emosinya. Lu tunggu emosi lu netral, habis itu baru login dan siap bantai-bantai di chess.com.